Selamat malam sahabatku semuanya. Sebelumnya kami ucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga ibadah puasa kita bersama di tahun ini berkah barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Oh iya sahabatku semuanya, pada malam hari ini kita mau membahas topik yaitu bagaimana cara memboster buah lenggeng, khususnya yang new crystal dan itoh yang varian untuk perkebunan produktif ya. Kebetulan pilot project kami yaitu perkebunan lenggeng, mangga dan alpukat. Memang saat ini di sela-selanya di kebun kami itu kita tanami hortikultura, ada bawang merah dan cabai. Sebelum ini dulu kami tanami labu kuning. Dan kebetulan sudah saatnya kita mau memboster buah lenggeng nanti pasca lebaran. Dan perlu kita ketahui seperti ini ya, boster itu. Boster lenggeng itu ini besarannya 1 kilo. Bahannya SD sama bahan aktifnya SD, yang satunya ada KCL. Jadi sebetulnya booster ini yang harus kita pahami adalah tidak semua booster itu mulus dan langsung berbuah, tidak. Ini salah satu upaya ikhtiar kita untuk memaksimalkan prinsip kerjanya booster itu, yaitu untuk menghentikan karbohidrat sehingga proses secara otomatis motorik tanaman tersebut itu memacu untuk tumbuhnya bunga. Justru yang terpenting itu bukan pada boosternya kawan-kawan, yang kalau di tanaman khususnya yang untuk di booster ya. Justru yang terpenting itu adalah perlakuan ketika sebelum di booster. Pohon harus betul-betul siap, semua nutrisi, semua kandungan-kandungan pupuk unsur hara itu terkumpul generatif, terkumpul di dalam batang. Bagaimana caranya? Maka kami biasanya itu sebelum di booster satu bulan sebelumnya itu 2 minggu itu kita kasih kalium nitrat. Ini purity 94,5% kemurniannya. Kita kasih kalium nitrat per batang usia 5 tahun itu kita kasih 300 gram per pohon. Maka dalam 2 minggu 500 sampai 600 gram per pohon usia 5 tahun. Kemudian 1 bulan sebelumnya selama 2 minggu itu barulah ini kocor semprot ya, aplikasinya kocor semprot lenggeng. Barulah kita fokuskan, konsentrasikan pada kalium fosfat. Kalium fosfat seperti ini atau yang kita kenal MKP ya. Kalium fosfat itu konsentrasinya kalium itu yaitu untuk mengusung seluruh unsur hara sebagai kendaraan unsur hara ke dalam batang. Ini kondisional ya, kita bisa kasih 250 gram per batang, bisa kita kasih 300 gram per batang, bahkan ada yang 500 gram, menyesuaikan batang, usia dan besarannya. Kira-kira mau kita buahkan berapa kemaksimalannya, menyesuaikan. Barulah setelah itu 2 minggu kemudian atau 3 minggu kemudian, oh iya lupa tadi, mohon maaf, asam amino wajib ya, karena asam amino itu yang merubah unsur hara itu untuk menjadi siap saji, nitrogen menjadi nitrat, terus unsur hara makro dan mikro yang belum siap saji itu yang merubahnya ini peran asam amino lah yang akan merubah untuk siap saji dan bisa dimakan, dibawa ke dalam batang tanaman. Ketika yang membawa ini perannya adalah kalium, makanya kalium itu di fase vegetatif dan generatif itu sangat dibutuhkan. Kemudian setelah itu 2-3 minggu kemudian barulah kita booster. Itu pun kita melihat kesiapan. Kalau belum siap maka kita
jadwal agak mundurkan lagi. Kita lihat kesiapannya, barulah di booster, yaitu bisa pakai sodium klorat, bisa pakai KCl. Itu booster dengan sistem kocor semprot. Kocor semprot itu kalau untuk usia 5 tahun kasih 300 gram per batang ya. Barulah kita tunggu 2-3 minggu kemudian insya Allah muncul bunga. Inilah perlakuan untuk pembosteran tanaman lengkeng, khususnya varian Itoh, New Crystal, Wangpet, dan yang tanaman-tanaman yang dia di booster. Begitu juga mangga, begitu juga alpukat kawan-kawan. Itu ketika dengan perlakuan kita, insya Allah buahnya itu kita bisa tentukan kapan kita bisa petik, itu dengan cara menghitung mundur dengan sesuai perawatan masing-masing. Baik, kiranya seperti ini, semoga bermanfaat buat kita bersama, khususnya buat saya sendiri dan buat teman-teman semuanya. Terima kasih, salam sukses, assalamualaikum.